Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sila Budiawati, mahasiswa Universitas PGRI Jombang, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 246044. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ceramah dengan tema Kesehatan Mental dan Spiritual, Healing versus Hening, Menemukan Ketenangan Jiwa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ceramah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada masa sekarang, kehidupan berjalan dengan sangat cepat. Berbagai tuntutan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, keluarga, maupun pergaulan sosial seringkali menimbulkan tekanan psikologis. Tidak sedikit generasi muda yang mengalami stres, kecemasan, kelelahan mental, bahkan kehilangan motivasi dalam menjalani kehidupan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kesehatan mental merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Saat merasa lelah atau tertekan, sebagian orang memilih melakukan kegiatan yang dikenal dengan istilah healing, seperti berwisata, berkumpul bersama teman, atau mencari hiburan. Kegiatan tersebut dapat membantu mengurangi kejenuhan, tetapi seringkali hanya memberikan ketenangan yang bersifat sementara. Islam mengajarkan bahwa selain mencari ketenangan melalui aktivitas yang menyenangkan, seorang muslim perlu menemukan ketenangan melalui hening, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keheningan yang dimaksud bukan sekedar diam, melainkan menghadirkan hati untuk mengingat Allah dan merenungkan kebesarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ayat tersebut menegaskan bahwa ketentraman hati yang sejati bersumber dari kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang senantiasa mengingat Allah, hatinya akan menjadi lebih tenang dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Hadirin yang berbahagia, dalam Islam, ibadah bukan hanya kewajiban, melainkan juga sarana untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama, sholat. Sholat merupakan media komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ketika seorang melaksanakan sholat dengan khusyuk, ia dapat mencurahkan segala kegelisahan, kesedihan, dan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sholat dapat menjadi sumber ketenangan dan kekuatan batin. Yang kedua, zikir dan doa. Zikir membantu seseorang untuk senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan. Melalui zikir, hati yang gelisah dapat menjadi lebih tenang karena meyakini bahwa Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya. Demikian pula dengan doa, yang menjadi sarana untuk memohon kemudahan dan petunjuk dalam menghadapi berbagai kesulitan. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk hidup sekaligus penawar bagi hati yang resah. Dengan membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran, seseorang akan memperoleh ketenangan serta panduan dalam menjalani kehidupan. Merawat kesehatan mental dalam Islam, merawat diri menurut teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan keseimbangan antara kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan yang sangat baik dalam menjaga keduanya. Yang pertama, menjaga kesehatan fisik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan pola hidup yang sederhana dan sehat. Beliau mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan, mengonsumsi makanan secukupnya, serta melakukan aktivitas fisik. Tubuh yang sehat akan mendukung kesehatan mental yang baik. Yang kedua, memberikan waktu yang cukup untuk istirahat. Dalam kehidupan modern, banyak orang yang mengabaikan kebutuhan istirahat.
karena kesibukan yang berlebihan. Padahal, istirahat yang cukup sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan fisik dan mental. Yang ketiga, bersikap optimis dan bertawakal kepada Allah. Rasulullah SAW menghadapi berbagai ujian yang berat, tetapi beliau tetap sabar, optimis, dan yakin akan pertolongan Allah. Sikap tersebut menjadi teladan bagi umat Islam agar tidak mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan. Yang keempat, membiasakan diri untuk bersyukur. Rasa syukur memiliki pengaruh yang besar terhadap kesehatan mental. Orang yang bersyukur akan lebih mudah merasakan kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup karena mampu menghargai nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa sekarang, banyak orang merasa kurang puas karena terus membandingkan dirinya dengan orang lain, terutama melalui media sosial. Padahal, setiap individu memiliki jalan hidup, kemampuan, dan rezeki yang berbeda. Oleh sebab itu, sikap syukur sangat penting untuk membangun ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Hadirin yang berbahagia, kesehatan mental merupakan amanah yang perlu dijaga. Sebagai seorang muslim, kita tidak hanya berupaya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan hati dan pikiran. Ketika menghadapi tekanan hidup, jangan menjauh dari Allah. Sebaliknya, jadikanlah ibadah sebagai sarana untuk memperoleh ketenangan, kekuatan, dan harapan. Hadirin yang dirahmati Allah, dapat disimpulkan bahwa ketenangan jiwa yang sejati tidak hanya diperoleh melalui berbagai aktivitas yang menyenangkan, tetapi juga melalui kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sholat, zikir, doa, membaca Al-Quran, dan menjaga kesehatan fisik, beristirahat dengan cukup, bertawakal, dan bersyukur merupakan cara-cara yang diajarkan Islam untuk merawat kesehatan mental dan spiritual. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hati yang tenang, pikiran yang jernih, kesehatan yang baik, serta kemampuan untuk menghadapi setiap ujian. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga kesehatan mental dan spiritual dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.